Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam satu panggilan Tuhan di dalam peribadahan kita. Kita akan bersama mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Juga bersama-sama kita akan masuk di dalam keheningan penghayatan kita di dalam Sabtu Sunyi. Mari bersama kita mengambil saat teduh sejenak. Kita berdoa. Kami bersama mempersiapkan diri kami. Kami bersama menghayati keheningan di dalam Sabtu yang sunyi ini. Bersama kami hayati dengan penuh percaya di dalam cinta Allah yang terus mengalir di dalam Kristus yang nyata ada dalam diri kami. Amin. Kidung Jemaat 169, baitnya yang pertama dan baitnya yang kelima. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Andaikan jagat milikku dan kuserahkan padanya. Andaikan jagat milikku dan ku serahkan padanya, tak cukup bagi Tuhanku diriku yang dimintanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Sabtu Sunyi merupakan penghayatan di mana Kristus pada saat itu ada dalam sebuah kesendirian, di dalam kubur yang gelap, merasakan sebuah keheningan, dan adalah jalan di mana dia itu masuk dalam kekelaman, menebus dosa umat manusia. Itulah janji Kristus di mana dia harus turun dalam kerajaan maut untuk menggantikan kehidupan saya dan saudara, pribadi manusia yang penuh cacat celah, dosa dan keterbatasan. Hari ini saudaraku yang terkasih, mari kita melihat kembali setiap perjalanan kehidupan kita, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk benar-benar merasakan bagaimana Dia yang telah memberikan dirinya untuk hidup dan kehidupan ini. Sudahkah batin kita benar-benar mempersiapkan dengan serius? Sudahkah batin kita benar-benar mempersiapkan dengan sungguh-sungguh bagi Dia, Tuhan yang mencintai kita? Mari kita bersama masuk dalam saat yang teduh. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh cinta, Engkau yang mengorbankan dirimu, Engkau yang saat ini masuk dalam sebuah keheningan dan kesendirian, bukan untuk dirimu, tetapi bagi kami, manusia yang penuh dengan keterbatasan ini. Engkau turun dalam kerajaan maut, semata-mata hanya untuk menggantikan kami, manusia yang penuh dengan dosa dan pelanggaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami ketika kami tidak benar-benar mempersiapkan diri kami dengan serius, ketika kami tidak bersyukur atas semua yang telah Tuhan berikan kepada kami. Di dalam penghayatan Sabtu Sunyi, sekaligus persiapan batin kami menyambut perjamuan Tuhan,
pada saat ini kami bertelut sujud, memohon keheningan dan kebeningan batin. Salah satunya kami terima dalam sapaan sabda Tuhan, yang akan bersama kami terima, kami kecap dan kami gumulkan. Kami memohon Tuhan, Engkau benar-benar menyucikan kami, Engkau benar-benar menuntun kami, sehingga batin kami benar-benar merasakan belayan cinta kasih sayang Tuhan yang hadir dalam setiap pribadi. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan saat ini diambil dari Matius pasalnya yang ke-27. Matius 27 ayatnya yang ke-62 sampai dengan ayatnya yang ke-66, yang demikian sabda Tuhan. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeteraikan kubur itu dan menjaganya. Yang berbahagia adalah kita, umat milik Tuhan, yang benar-benar mau serius, benar-benar mau mencermati, menghayati setiap sabda Tuhan, dan secara benar-benar menyatakan itu dalam kehidupan setiap saat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di era-era saat ini, di masa-masa saat ini, ketika manusia diutus untuk masuk pada sebuah keheningan, ketika manusia diutus untuk benar-benar berhening, ketika manusia benar-benar diutus untuk merasakan kesendirian, nampaknya itu bukan perkara yang mudah. Terlebih ketika kita saat ini melihat bagaimana di era kita, di masa-masa saat ini, lingkungan kita yang terserang wabah COVID-19. Anjuran pemerintah jelas, di mana pemerintah mengatakan stay at home, tinggallah di rumah, isolasilah dirimu, masuklah pada sebuah keheningan batinmu, supaya penyebaran virus itu tidak semakin tidak karuan. Akan tetapi ketika kita melihat itu semua ternyata tidak mudah. Masih banyak manusia-manusia yang tidak mengindahkan apa yang menjadi himbauan pemerintah, yang menjadikan maksud sebuah keheningan kesendirian itu ternyata memang bukan perkara yang gampang untuk dilakukan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berhening sendiri, keheningan sendiri, itu berarti sebuah upaya untuk benar-benar mengoreksi diri, benar-benar melakukan sebuah ketelanjangan bersama dengan Tuhan. Dan itu memang terkadang ada sebuah pengorbanan, dan terkadang merasakan sebuah kesakitan. Karena untuk benar-benar murni tulus di hadapan Tuhan, mengoreksi diri kita pribadi, terkadang kita manusia masih diliputi oleh sebuah ego kita. Kita enggan untuk membuka diri kita. Kita enggan untuk benar-benar tulus jujur di hadapan Tuhan. Dan hal itulah yang membuat manusia terkadang sulit untuk benar-benar merasakan keheningannya pribadi bersama Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan,
lebih parah, manusia menganggap dirinya itu sudah aman. Manusia menganggap dirinya itu sudah tidak terjadi apa-apa. Meskipun sebenarnya dalam kedalaman hatinya, dalam kedalaman pikirannya, ada sebuah borok-borok dan luka-luka yang kesemuanya itu hanya ditutup rapat dengan sampul-sampul kemunafikan. Inilah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yang menjadikan manusia itu sulit sekali lagi untuk benar-benar mampu menerima dirinya secara utuh. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seperti halnya dalam bacaan kita saat ini, Matius 27 ayat 62 sampai 66. Diceritakan di sana bahwa ada sosok para imam, sosok Farisi yang benar-benar kita tahu dari awalnya mereka membenci Yesus. Mereka merasa Yesus itu membuat posisi mereka tidak nyaman. Mereka merasa bahwa Yesus itu mengganggu posisi kehidupan mereka. Sehingga yang kita tahu, dengan segala cara apapun mereka menginginkan Yesus tiada. Yesus mati dan Yesus tidak mengganggu kehidupan mereka lagi. Menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita, bagaimana sebenarnya mereka adalah sosok pemuka agama. Mereka adalah sosok yang lekat dengan Tuhannya. Begitu juga dengan saya dan saudara, di mana yang sebenarnya kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang sudah mengenal Kristus sebagai sosok juru selamat yang menebus dan membebaskan kita. Nampaknya orang-orang Farisi dan para imam itu kehilangan keheningan batin mereka, sehingga aroma kedendaman, aroma kebencian yang dilakukan oleh mereka itu terus dan terus menerus ada dalam kehidupan mereka. Jelas di ayat 63 dan ayat 64. Perkataan mereka kepada Pilatus, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, mungkin murid-muridnya akan mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit,' dan seterusnya." Menunjukkan bahwa orang-orang Farisi dan para imam itu belum sepenuhnya merasa lega meskipun Yesus sudah mati. Menunjukkan aroma kebencian dan dendam itu masih menjadi sebuah sampul yang membungkus rapat para imam dan orang Farisi, yang menjadikan mereka kehilangan keheningan bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini di momen-momen ini, di dalam situasi yang mungkin cukup aneh bagi kita, di mana kita harus beribadah di rumah, di mana kita harus menghayati Kristus dengan pribadi kita pribadi, mengingatkan kepada kita bahwa kita diutus untuk benar-benar mempersiapkan batin kita secara serius dalam keheningan kita, di dalam kesendirian kita, bersama dengan keluarga kita. Hingar-bingar Paskah yang mungkin penuh dengan dekorasi, dengan persiapan paduan suara, dengan persiapan drama fragmen, nampaknya saat ini menjadi Paskah yang benar-benar sepi dan hening. Dalam artian itu tidak memudarkan maknanya, tetapi mari kita semakin dalam untuk melihat bagaimana Kristus yang memberi diri secara hening pula dalam kehidupan ini. Mari mempersiapkan batin kita untuk kita masuk dalam meja perjamuan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita merespon renungan ini dengan bersama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 179 sambil kita mengumpulkan persembahan. Yesus, kau kehidupanku, kau penumpas mautku,
salib kau dipaku, sampai mati gantiku, agar aku mendapati hidup baru yang abadi. Syukur hati henti kepadamu ku beri. Mari bersama kita masuk di dalam doa syafaat. Ajari kami Tuhan untuk benar-benar mengoreksi batin kami secara pribadi. Ajari kami Tuhan untuk benar-benar telanjang di hadapan-Mu, tulus murni mengaku di hadapan-Mu. Karena kami sadar untuk mewujudkan sebuah keheningan itu adalah perkara yang tidak mudah. Sampul kemunafikan kami, sampul ego kami, terkadang menjadi penghalang kami bisa berelasi dengan Tuhan secara murni dan secara tulus. Kami memohon kebijaksanaan-Mu benar-benar menguatkan kami agar kami mampu untuk berhening secara pribadi. Terlebih Tuhan, kami milik-Mu yang Kau cintai, yang pada saat ini mempersiapkan diri kami untuk masuk dalam meja perjamuan Tuhan. Engkau berkenan untuk menyucikan kami, sehingga kami layak untuk menikmati pesta sukacita bersama Tuhan secara pribadi. Kami menyerahkan semua warganing pasamuan yang pada saat ini benar-benar serius setia untuk mempersiapkan diri mereka. Kami percaya Tuhan bahwa berkat-Mu terus mengalir menguatkan mereka. Ajari kami untuk benar-benar memaknai Paskah itu bukan hanya sebatas paduan suara, bukan sebatas dekorasi yang indah, ataupun drama fragmen yang gegap gempita. Tapi ajari kami juga Tuhan untuk memaknai itu secara sederhana, tapi memiliki makna terdalam dalam batin kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan terus mengajari dan mendampingi kami. Kami bersama menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan bersama di dalam ibadah Sabtu Sunyi dan persiapan kami ini. Tuhan berkenan menyucikan dan mengurapinya. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan secara total diri kami. Kami serahkan secara total hidup kami hanya kepadamu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama mengakhiri ibadah persiapan kita dengan kita bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat 178, baitnya yang pertama. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia.
Pertama-tama mengarahkan hatimu kepada Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, terimalah berkat darinya. Kasih, kekuatan, damai sejahtera yang asalnya dari Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, terus mengalir membersamai kehidupanmu, saudaraku, sebagai pribadi yang mau untuk terus mengoreksi diri, sebagai pribadi yang mau untuk masuk dalam keheningan bersama Tuhan, saat ini dan selamanya. Amin.